di @animasi Arab. Kita berikan aplaus untuk madrasah. Madrasah makin keren, madrasah makin maju, mengikuti perkembangan zaman. Dan Baiklah hadirin, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Ali Ramdhani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Holil Qaumas, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni Geral Plate, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Nizar Ali, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan hadir di antara kita komunitas-komunitas yang selalu mendampingi kehidupan kita dari mulai penasehat DWP Ibu Eni Retno Yakut, kemudian penasehat Ketua DWP Ibu Ika Nizar, dan Wakil Ketua DWP Kementerian Agama. Saya tidak ingin berkata-kata karena kata tak pernah mewakili rasa, biarkanlah jiwa yang berkata. Para anggota, para pejabat eselon 2 di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam dan Sohibul Hajat pada hari ini Direktur KSKK Prof. Tom, hadir di antara kita juga tadi Pak Zen dan para eselon 2 yang lain, para Kakanwil Kementerian Agama di provinsi seluruh Indonesia, para kabaid, saya ikut Pak Nidar, jadi kabaid itu jamaknya adalah kabaid, para kabaid pendidikan madrasah seluruh Indonesia, Rois Markas Buhus At-Tawassul wal Ma'arifi dari Kerajaan Saudi Arabia, para kepala guru madrasah yang hadir secara daring di Indonesia, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebuah keniscayaan bagi kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bermuajahah bersilaturahmi dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna dengan berkaitan dengan keinginan besar kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita melalui transformasi digital. Sebagaimana arahan Gusmen, beliau adalah orang yang selalu mengantarkan keinginan besarnya untuk melakukan transformasi, masuk di dalamnya adalah transformasi digital. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan. Semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak dan mujaza di umur tengah kita memperoleh materinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita menyadari bahwa sebuah proses pendidikan pada dasarnya menyiapkan anak-anak bangsa agar kemudian ketika mereka menjalani kehidupan dalam ruang kehidupan nyata, mereka berada pada poros inti kemajuan, poros inti dari peradaban sebuah bangsa. Mereka bukan sebuah komunitas yang menjadi penonton dari kemajuan, mereka yang berada pada pojok-pojok peradaban atau sudut-sudut kemajuan, tetapi kita harus memastikan bahwa mereka berada pada poros inti
membaca berbagai dinamika, kita memahami bahwa ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak bangsa. Banyak model yang dikembangkan, mengambil model yang dikembangkan oleh OECD misalnya, ketika digital literasi, numerik literasi harus menjadi bagian utuh dari seorang insan agar kemudian dia memiliki makna dalam kehidupan masa depan. Kami berpandangan bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh siapapun tentang eksistensi anak siswa kita yang akan menjadi pemilik pada masanya, itu tentu penting. Tetapi semuanya itu akan kehilangan makna apabila tidak diberikan insersi sebuah pemahaman injeksi terhadap ruang-ruang keagamaan yang kami sebut sebagai religion literasi. Orang boleh pintar, oleh orang cerdas dalam bidang apapun, tetapi ketika dia tidak memahami agama, maka boleh jadi dia akan tersesat dalam kehidupannya. Well-being dalam konteks pendidikan Islam tidak sekedar dipahami bagaimana menciptakan siswa-siswa alumni-alumni dari sebuah lembaga pendidikan tinggi berkesejahteraan ketika dia hidup di dunia, tetapi juga harus mengantarkan pada dimensi yang jauh lebih abadi, yaitu yang kemudian kita sebut sebagai dinamika masa depan. Dan penciri khas dari sebuah lembaga yang tentu saja berkeinginan unggul, maka kemampuan adaptasi terhadap dinamika zaman itu harus menjadi penciri utama. Dan pada hari ini, Ibu dan Bapak, seiring dengan keinginan besar melakukan inovasi program pembelajaran di madrasah, maka ditentukan kurikulum merdeka di madrasah. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Agama tentu saja menyelaraskan proses pembelajarannya, dan izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gus Menteri yang telah berkenan menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Regulasi tersebut tentu akan menjadi regulasi kita bersama agar kemudian bagaimana meningkatkan kurikulum merdeka di lingkungan pembelajaran kita. Ibu dan Bapak, pada hari ini kita melakukan launching dua hal. Yang pertama adalah launching platform belajar, yang kedua adalah proses pembelajaran digital. Saya juga diingatkan 2 atau 3 hari yang lalu, saya memperoleh arahan dari Gus Menteri bahwa saya harus mensosialisasikan sesaat lagi pasca momentum Lebaran, madrasah kita harus siap untuk proses pembelajaran tatap muka 100%. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Peranata kebijakan tengah kami siapkan, dan saya berharap melalui forum hari ini, saya ingin mengajak pada seluruh sivitas pembelajar di madrasah untuk mempersiapkan diri. Pandemi belum usai, penyakit dan virus itu ada, tetapi kehidupan harus berjalan dengan baik, kita menghadapinya dengan baik, dan persiapkan kita untuk menjalani hidup normal kembali dengan berdampingan bersama berbagai dinamika dan tantangan dalam kehidupan, termasuk di dalamnya adalah virus COVID-19. Dan proses platform ini tentu seiring dan seirama dengan proses pembelajaran masa depan, ketika berbagai kemewahan informasi yang akan disajikan di dalam proses pembelajaran itu harus mampu di-capture oleh proses pembelajaran. Platform ini akan melengkapi hasanah proses pembelajaran tatap muka dengan proses pembelajaran mandiri yang biasa ahli pendidikan menyebutnya sebagai independent learning. Ibu dan Bapak, pada saat ini kita akan melakukan beberapa hal. Izinkan saya melaporkan pada Gus Men bahwa pada hari ini kita akan menindaklanjuti MOU antara Kementerian Agama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan pada hari ini siap di-launching oleh Gus Menteri Agama, sebuah dari sinergi dari 2 tim dari kementerian ini, yang kemudian kita beri tajuk Platform Mandiri Belajar. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak, pada hari ini kita juga menindaklanjuti kerjasama dengan Markas Buhus At-Tawassul wal Ma'rifi dari Kerajaan Saudi Arabia yang akan melaunching media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia di madrasah. Dan sekali lagi apresiasi penghargaan mendalam atas peran-peran orang-orang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa melaunching 2 hal yang
strategis dan substantif untuk pendidikan kita di madrasah. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Gusmen yang selalu mendorong kami untuk melakukan percepatan transformasi layanan pendidikan. Kemudian terima kasih kami juga sampaikan kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika yang telah menunjukkan perhatiannya pada kami dan telah membuahkan hasil dari kerjasama yang telah dibangun antara Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rois Markas At-Tawasul wal Ma'arifi yang telah berdedikasi memberikan bantuan baik teknis maupun material sehingga telah terwujud media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia untuk madrasah. Selanjutnya kami mohon izin Gus Menteri, pada kesempatan ini kami akan menandatangani perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan Direktur Jenderal Aptika Kemkominfo untuk pengembangan selanjutnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kerjasama kami bukan sekedar di KSKK, tetapi di BTK juga kami telah mendidik puluhan ribu guru-guru kita untuk melek literasi digital. Dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik pada tahun anggaran 2021. Selanjutnya saya mohon perkenan Gus Menteri dan Bapak Menteri Kominfo untuk melaunching platform Mandiri Belajar, sekaligus juga melaunching media pembelajaran bahasa Arab. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pengembangan platform Mandiri Belajar dan media pembelajaran berbahasa Arab yang berbasis multimedia ini dapat memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan demi keberlangsungan hak belajar bagi peserta didik di madrasah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Muhammad Ali Ramdhani untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tentang sinergi penyelenggaraan program Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon berkenan Bapak Slamet Santoso Sarjana Hukum selaku Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk naik ke atas panggung menandatangani perjanjian kerjasama. Hadirin, kita menjadi saksi bersama atas perjanjian dua Kementerian Republik Indonesia. Dua Kementerian Republik Indonesia ini memberikan dan sinergi ini memberikan kekuatan bagi pendidikan agama di Indonesia. Hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk kedua kementerian, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih, dan selanjutnya kepada Bapak Slamet Santoso SH kami persilakan untuk kembali ke tempat. Sementara Bapak Muhammad Ali Ramdhani untuk tetap berada di atas panggung. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan penyerahan multimedia pembelajaran bahasa Arab dari Markas Buhut At-Tawasul wal Ma'arifi beserta Lembaga Center for Dialogue and Civilization Al-Azhar kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kepada Bapak Muhammad Anas, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama penyerahan multimedia pembelajaran bahasa Arab dari Markas Buhus wa Tawasul Ma'arifi beserta Lembaga Center for Dialogue and Civilization Al-Azhar diberikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita berikan plus sekali lagi untuk kerjasama Kementerian Agama dengan
Markas Buhut wa Tawassul Ma'arifah. Persilakan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Muhammad Anas untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Markas Buhut At-Tawassul wal Ma'arifah Arab Saudi, Profesor Dr. Yahya Mahmud bin Junaid. Marilah kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السادة الحضور الأفاضل في جمهورية أندونيسيا، العلماء والمفكرين والأصدقاء الذين يشاركون في هذا المنتدى، يسرني أن أشارك بكلمة قصيرة أشير فيها إلى التعاون العلمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أندونيسيا، وهو تعاون كبير تشارك فيه جهات مختلفة ومؤسسات علمية، وهذا أمر معروف ورسميا. ولعلي أركز على مشاركة مركز البحوث والتواصل المعرفي مع الهيئات العلمية والثقافية في أندونيسيا. كما تعرفون فإن المركز له نشاط جيد في المجال العلمي، خاصة في مجال تعليم اللغة العربية وتعضيد تدريسها في أندونيسيا. وبسبب ذلك شارك المركز في عدة مؤتمرات وندوات، كما نظم بعض الدورات التدريبية التي قادها الأخ الكريم الدكتور علي المعيوف في مناطق متعددة داخل أندونيسيا. ولعل من أهم الأمور أيضا التي يمكن أن نشير إليها إسهام مركز البحوث والتواصل المعرفي في مراجعة كتب تعليم اللغة العربية وكتب خاصة بالدين الإسلامي والدراسات الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، وكان تعاونا مميزا وأثمر عن تحرير المواد تحريرا مناسبا يخلصها من الأخطاء اللغة وبنائها بشكل ييسر فهمها على القارئ في أندونيسيا. والتعاون الآخر الذي نهتم به حاليا هو التعاون مع مركز الشرق في تحويل المقررات الدراسية إلى وسائط إلكترونية، وهذه مهمة كبرى. فالتعاون ينصب على تحويل المواد والمقررات الخاصة باللغة العربية إلى وسائط إلكترونية تصبح متاحة لعدد كبير جدا من الدارسين والمستفيدين، وكذلك سوف تسهم بدون شك في ترويج وانتشار اللغة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين. وهذه المسألة تعد في أولويات المركز، ويبديها من الاهتمام الكثير بما يسهم مستقبلا في نجاحها ووصولها إلى الهدف المنشود، وهو إشاعتها بين أكبر عدد ممكن من المتلقين الذين يهتمون باللغة العربية. لا يعني في الختام لا بد لي أن أذكر بتعاون المركز أيضا مع اتحاد معلمي اللغة العربية في أندونيسيا، وهو تعاون وثيق أثمر نتائج كثيرة، من بينها التعاون في مجال مدونة اللغة العربية في أندونيسيا. وهناك مشاريع أخرى سوف
تتم إن شاء الله بالتعاون بين البحوث والتواصل المعرفي والهيئات العلمية المهتمة والمماثلة الموجودة في إندونيسيا. وفي الختام أسأل الله التوفيق لكم والسداد وأن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang hadir di auditorium Haim Rashid di Kementerian Agama Republik Indonesia maupun Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara virtual. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu Bapak Johnny Gerard Plate yang mengikuti secara virtual. Selamat sore Pak Johnny. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami persilakan untuk memberikan sambutan Pak Johnny Gerard Plate. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Dan secara khusus, salam saya selamat menunaikan dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2022 ini. Semoga kita sekalian sebagai bangsa senantiasa dikaruniai berkah berlimpah. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas. Yang saya hormati para pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama Kementerian Kominfo dan Kementerian Agama, serta Bapak Ibu hadirin sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama saya mohon maaf Pak Menteri tidak bisa hadir secara fisik karena baru saja selesai rapat bersama pimpinan LKPP RI. Namun demikian kehadiran secara virtual ini apalagi dihadir secara real time tidak mengurangi makna dan derajatnya, sama komitmennya dan sama besar pula dukungannya. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama tadi telah saksikan penandatanganan kerjasama antara Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo dengan Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, serta nantinya kita bersama-sama juga akan menyaksikan ya dilangsungkannya soft launching platform Mandiri Belajar. Platform Mandiri Belajar adalah suatu upaya konkret transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia yang ditujukan untuk menunjang implementasi kurikulum mandiri pada madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kominfo kami dari sisi informatika akan memberikan dukungan, pendampingan, dan bimbingan teknis, informasi dan teknologi yang diperlukan. Memberikan dukungan penyelenggaraan dan melaksanakan aplikasi dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan nantinya. Dan secara khusus menyediakan kapasitas ya storage dari pusat data, ya, pusat data atau government cloud untuk memberikan dukungan penyelenggaraan aplikasi ini demi kurikulum mandiri pada madrasah. Pak Menteri dan sahabat-sahabat sekalian, saat ini pemerintah ya sedang melaksanakan akselerasi transformasi digital nasional yang fokus pada 4 sektor strategis: infrastruktur digital, masyarakat digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital. Inisiasi yang digagas bersama saat ini merupakan salah satu upaya yang dapat mendorong terwujudnya tata kelola pendidikan menengah berbasis digital guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah serta memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan.
guna mengoptimalkan peluang kontribusi pekerja dengan keterampilan digital yang nilainya tidak tanggung-tanggung. Ya, prognosis ekonomi digital Indonesia tahun 2030 setara dengan 4.500 triliun atau 315,5 miliar dolar Amerika Serikat yang memberikan kontribusi pada produk domestik bruto nasional kita. Oleh karena itu, para peserta didik perlu terus didorong untuk membekali diri dengan berbagai skill set yang semakin dibutuhkan di era yang terus bertransformasi secara digital. Melalui hasil studi yang dilakukan oleh LinkedIn di tahun 2020, dilaporkan bahwa kebutuhan kecakapan digital di masa depan akan berfokus pada 3 hal yang dikenal sebagai DABC, yaitu artificial intelligence, big data, dan cloud computing. Selain itu, perpaduan antara technical skills dan soft skills akan menghasilkan kecakapan yang paling dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Soft skills yang dimaksud meliputi critical thinking, creativity, collaboration, serta communication. Kombinasi dari kecakapan-kecakapan inilah yang akan berperan besar dalam mensukseskan transformasi digital Indonesia, sekaligus meningkatkan kompetensi juga daya saing talenta digital Indonesia di level global. Lebih lanjut, World Economic Forum memproyeksikan akan ada 97 juta peluang pekerjaan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang pesat. Di antaranya terdapat 10 posisi pekerjaan yang akan mengalami peningkatan kebutuhan pada tahun 2025. Di samping tentunya ada banyak juga pekerjaan, ada jutaan pekerjaan yang akan hilang akibat disrupsi teknologi digital. Karenanya saya sangat menghimbau dan memberikan tekanan untuk bersama-sama kita perhatikan 10 posisi pekerjaan yang akan mengalami peningkatan kebutuhan tersebut. Di antaranya, Big Data Analyst dan Big Data Scientist, Big Data Specialist, Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist, Digital Marketing dan Strategy Specialist, Renewable Energy Engineer, Process Automation Specialist, Internet of Things Specialist, Business Services and Administration Managers, Business Development Professionals. Bapak, Ibu, sahabat sekalian, Pak Menteri yang saya hormati, kerjasama yang kita lakukan kali ini hendaknya menjadi pintu bagi terbukanya kerjasama-kerjasama lainnya di masa yang akan datang. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita sekalian terberkahi. Amin. Baik, terima kasih Bapak Joni Gerard Plate yang sudah memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Semoga Bapak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, hadirin selanjutnya kita ikuti soft launching platform mandiri belajar dan multimedia pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Mohon berkenan Menteri Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung. Kita saksikan bersama. Ya, kami persilakan Pak Sekjen untuk naik juga ke atas panggung. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama launching ditandai dengan menyentuh layar monitor Videotron. Dipersilakan dengan ucapan bismillah, Pak Menteri, silakan. Bismillah. Disentuh ya. Dalam hitungan
bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati, senior sahabat saya Menteri Komunikasi dan Informatika yang hadir secara virtual pada sore hari ini, Pak John Gerald Plate. Yang saya hormati Pak Dirjen Kementerian Agama, Pak Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Aplikasi Informatika, para staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama. Saya hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan Dirjen Pendidikan Islam, para kepala bidang di pendidikan madrasah seluruh Indonesia yang hadir secara daring. Yang saya hormati, kita muliakan Rois Markas Bukut At-Tawasuli wal Ma'arifi di Arab Saudi yang tadi sudah memberikan sambutan. Yang saya hormati Direktur Al-Quds Center for Dialogue and Civilization, para kepala dan guru madrasah yang hadir secara daring di seluruh Indonesia, yang saya cintai istri saya, yang selalu nggak mau ditinggal. Diundang atau ngikut sih? Dan ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang saya banggakan, yang kami muliakan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang penting untuk menyiapkan kehidupan yang sejahtera bagi anak bangsa di masa yang akan datang. Madrasah sebagai salah satu entitas pendidikan di Indonesia selalu berusaha untuk mengoptimalkan diri dalam mewujudkan percepatan transformasi layanan untuk semua peserta didik, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apapun kondisi dan dimanapun siswa madrasah itu berada, mereka ini adalah sasaran penting yang harus bisa kita layani dengan pendidikan yang berkualitas. Mereka harus bisa terlayani dengan maksimal. Kementerian Agama melalui madrasah bertekad untuk bisa membuka akses layanan pendidikan yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Kita selalu berusaha bisa menyiapkan siswa madrasah untuk mampu menghadapi tantangan masa depan dengan cerah dan penuh harapan. Khususnya pada saat mendukung capaian kebijakan nasional pemberlakuan kurikulum merdeka di madrasah, Kementerian Agama terus melakukan ikhtiar maksimal untuk mampu mengintegrasikan kurikulum merdeka dengan kekhasan madrasah, agar konsep utama yang terkandung dalam kurikulum merdeka dapat terwujud, namun di sisi yang lain bahwa capaian tafakuh fiddin dan kekhasan nilai-nilai kemadrasahan terus bisa terpelihara di tengah berkembangnya kemajuan zaman. Untuk melengkapi serta sekaligus memudahkan madrasah dan siswa menjalankan kurikulum merdeka ini, Kementerian Agama melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan layanan aplikasi pembelajaran terpadu yang kita kasih nama Platform Mandiri Belajar, tadi sudah di launching, dan semoga platform ini mampu menjawab kebutuhan belajar siswa untuk dapat mengasah kompetensi dirinya melalui pembelajaran yang bermakna di setiap satuan pendidikan madrasah. Masa depan milik kita dan siswa madrasah yang akan mewujudkan kiprah berkualitasnya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, mandiri, adil, dan makmur. Secara khusus saya sampaikan terima kasih khususnya sekali lagi kepada
Pak Joni Gerald Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang telah menurunkan timnya untuk bisa berkolaborasi dengan tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kurang lebih 2 tahun untuk menyiapkan platform ini. Semoga kerjasama yang baik ini bisa terus terjalin untuk keperluan-keperluan yang lebih penting lainnya. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bahasa Arab di madrasah, alhamdulillah Kementerian Agama bekerja sama dengan Markas Buhut At-Tawasuli wal Ma'rifi Arab Saudi telah mampu menyiapkan media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia di madrasah. Melalui media ini diharapkan layanan pembelajaran bahasa Arab di madrasah akan menjadi lebih menarik dan mampu menghasilkan dampak yang positif di masa yang akan datang. Terkait dengan tersedianya layanan pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Markas Buhut At-Tawasuli wal Ma'rifi di Arab Saudi, serta mitra kerjanya Al-Faq Center of Dialogue and Civilization yang ada di Bekasi. Semoga layanan media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia ini dapat secara optimal dimanfaatkan oleh warga madrasah, mulai dari tingkatan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri yang saya muliakan, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dengan senantiasa mohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pengembangan platform Mandiri Belajar dan media pembelajaran bahasa Arab berbasis multimedia ini dapat bermanfaat dan menjadi solusi atas kebutuhan keberlangsungan hak belajar bagi anak-anak kita di madrasah. Terima kasih. Allahumma fiqillah pengitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Mari bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas ikhtiar yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, mari kita membaca suratul Fatihah, menfatihai acara ini dan menfatihai semoga semua guru-guru kita, para peserta didik kita, semoga hatinya futuh juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah untuk menerima ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Ilah dunia wa ilah hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, khususan ilah hadrati muassisi Kementerian Agama Republik Indonesia. Syu'unillah lamul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan begitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa al azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin rahmatika wa nashur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alhimna ilman ma'rufi awamiraka wa na'udzu nawahyaka warzuqna Allahumma bina'mi wa bisnatil fahmi wa harijna min zulmatil wahmi wa 'allimna asrarul rahim. Allahumma nawwir qulubana bil ma'rifah wa 'ilmil mukashafah wal basirati wal iman wal islam. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa min ahli su' wa al-ghayr warzuqna wa iyyahum 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa famanna bil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la akhirati wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Bukhari. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan ditutup doa maka selesai sudah rangkaian acara sore hari ini. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dukung pembelajaran peningkatan kualitas madrasah di Indonesia. Akhirnya saya Elvi Hudria, saya Samarsha, kami ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.